Oke, langsung aja nih. Di webinar kali ini, kami menghadirkan salah satu pembicara di Cognoscenti, yaitu ada Dr. Martinus Tekiran, yang merupakan Managing Director juga dari CCG. Beliau ini sudah memiliki pengalaman sebagai konsultan lebih dari 25 tahun, dan juga telah membantu banyak perusahaan dari berbagai macam industri, mulai dari instansi pemerintah, swasta, dan juga BUMN. Nah, sebelum berkarir sebagai konsultan, Pak Martin di sini itu seorang profesional di berbagai grup perusahaan. Itu ada contohnya ada Astra Internasional, Raja Garuda Mas Internasional, dan lain sebagainya. Kemudian sejak tahun 2008, Pak Martinus juga merupakan konsultan dari berbagai lembaga internasional seperti Australian Agency for International Development. Nah, mungkin karena udah nggak sabar nih ya, kita langsung aja bertemu dengan di sini ada Pak Martinus. Selamat siang, Pak Martinus. Terima kasih, Sofi. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Salam kenal. Oke, mungkin langsung aja Pak, silakan untuk saya berikan waktunya. Baik, terima kasih Sofi atas pengantarnya. Bagaimana mengintegrasikan proses bisnis teknologi untuk menjadi keunggulan kompetitif organisasi kita. Ya, asumsinya adalah sebagian besar kita ini organisasi bisnis, tapi saya lihat juga ada beberapa dari kementerian perindustrian dan seterusnya. Berdasarkan pemikiran Alvin Toffler, kita ini hidup di zaman informasi atau di gelombang ketiga, third wave, yang oleh Alvin Toffler katakan gelombang pertama itu adalah agriculture, era agriculture, di mana kita tahu orang kaya zaman dulu sekali adalah tuan tanah di Betawi, atau landlord kalau ada di Eropa atau di dataran Inggris sana gitu. Nah, dalam perkembangannya kekuasaan itu berpindah dari penguasaan lahan menjadi penguasaan energi. Kita ingat dekade yang lalu itu mereka yang berkuasa adalah yang menguasai sumber-sumber energi. Maka bisnis di bidang batu bara, bisnis di bidang oil and gas, itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang cukup besar pengaruhnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun secara politik. Nah, sekarang kita hidup di zaman informasi, artinya penguasaan atau kekuasaan itu adalah pada mereka yang menguasai informasi. Sehingga kita tahu perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan seterusnya, ya, Meta, grupnya Facebook, dan seterusnya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang bidang industrinya adalah bidang informasi. Nah, artinya kekuatan sekarang adalah pada pengelolaan data dan menjadi informasi yang bisa digunakan untuk mengelola bisnis atau industri. Nah, dengan demikian, yang disebut dengan keunggulan atau daya saing itu juga berkembang dari zaman industri awal. Itu adalah ketika ditemukannya sumber energi mesin uap oleh James Watt, maka sumber-sumber energi itu akan memberikan keunggulan bagi sebuah organisasi atau perusahaan, khususnya menghasilkan output yang lebih tinggi. Maka output dibanding dengan input yang digunakan, input adalah sumber daya, output adalah produk yang dihasilkan dibanding dengan sumber daya yang digunakan, semakin banyak outputnya, semakin minim sumber dayanya, maka itulah keunggulan productivity dari sebuah organisasi. Tetapi zaman itu sudah berakhir. Kita ingat ketika TQM tahun 80-an itu adalah sebuah konsep yang cukup populer, di mana Deming yang orang Amerika kemudian dipakai perusahaan-perusahaan Jepang untuk bersaing dengan perusahaan Amerika. Dan pada studi kasus bagaimana Honda masuk ke pasar Amerika mengalahkan brand-brand yang sudah ada di Amerika karena kualitas. Kualitas adalah keseluruhan karakteristik yang melekat pada sebuah produk yang mampu memuaskan pelanggan. Jadi pada akhirnya
bukan pada productivity atau output saja, orang sudah melihat kualitas, yaitu dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang melekat pada sebuah produk. Misalnya kendaraan, ya kita akan membeli kendaraan atau sepeda motor misalnya, merek A atau merek B, itu adalah berdasarkan desain modelnya, berdasarkan teknologinya, berdasarkan kemudahan pemeliharaannya dan seterusnya. Jadi keseluruhan karakteristik yang melekat pada sebuah produk itulah yang disebut kualitas yang menentukan keunggulan itu pada era tahun 90-an. Tetapi di tahun 2020-an ini ternyata keunggulan itu bukan kualitas yang menentukan, yaitu berpindah lagi kepada konsep inovasi. Inovasi itu adalah invention, sesuatu yang baru, penemuan baru, dikali dengan impact, dampaknya. Jadi pada konteks inovasi, itu bukan pada kreativitas atau pada kebaruannya yang penting, tetapi dampak dari sesuatu yang baru itu bagi bisnis, apakah menghasilkan kapitalisasi yang besar, dampak komersialisasi yang besar. Kalau istilah startup ini traction-nya gimana gitu. Jadi dengan inovasi itu, apakah produk dengan bisnis modelnya menghasilkan dampak yang luar biasa pada transaksi, ya, pada penjualan terhadap sebuah produk itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, terjadi perubahan keunggulan dari tadinya ketersediaan produk, dari tadinya kualitas produk, menjadi sesuatu yang berdampak, produk yang menghasilkan dampak luar biasa pada bisnis gitu. Sederhana, misalnya kita lihat, apakah ada sekarang kalau kita beli jam tangan yang secara kualitas, arloji itu kan menunjukkan waktu ya. Jadi kualitas arloji itu ditentukan oleh akurasi waktu. Dan saya kira tidak ada seorang pun di dunia ini kalau beli arloji menanyakan kepada penjaga toko atau pramuniaganya, Mbak, Mas, saya cari arloji yang tepat waktu. Karena tepat waktu bukan lagi keunggulan sebuah produk untuk dibeli, tetapi prerequisite, keharusan. Dengan kata lain, yang akan dipilih bukan karena kualitasnya, tetapi kemudian bagaimana misalnya arloji yang terintegrasi dengan handphone, arloji yang teknologinya menggunakan kinetik, tidak lagi pakai baterai, dan seterusnya itu. Nah, Bapak Ibu sekarang kita masuk pada zaman inovasi yang keunggulan itu ditentukan pada bagaimana produk yang berbeda, transaksi yang berbeda, bisnis model yang berbeda. Bagaimana merumuskan itu adalah ini adalah bisnis model canvassing ya. Semoga Bapak Ibu cukup familiar dengan kerangka kerja ini. Kita mulai dengan warna biru muda yang di tengah ini. Yaitu adalah kita harus menentukan produk yang akan kita hasilkan memberikan value added, manfaat yang dirasakan pelanggan dibanding pengorbanan pelanggan untuk mendapatkan itu. Jadi, desain dari produk kita harus kita tentukan sebagai sebuah value proposition yang berbeda dari kompetitor yang lebih baik dari waktu yang lalu. Nah, inilah yang kemudian kita promosikan oleh teman-teman marketing menjadi sebuah konsep pemasaran, konsep promosi, dan seterusnya. Tetapi di belakang, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita janjikan sebagai sebuah keunggulan yang berbasis pada inovasi tadi harus diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang kita kendalikan. Dan rangkaian kegiatan itu haruslah terjadi di dalam spesialisasi kemampuan kita menghasilkan produk itu secara terkendali gitu. Sehingga sukses itu dapat dicapai by design, not by accident. Nah, semua hal yang kita lakukan di belakang ini menimbulkan biaya. Semua hal yang dibeli oleh customer itu kan menimbulkan harga atau revenue, pendapatan. Nah, selisih inilah
profitabilitas perusahaan itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, jadi strategi yang dipilih oleh perusahaan, apakah itu ditulis dalam RJPP, ya, rencana jangka panjang perusahaan oleh Bapak Ibu yang bekerja di BUMN, atau sebuah bisnis plan, atau sebuah renstra organisasi, hakikatnya adalah menunjukkan keunggulan value proposition yang dipilih oleh top management sebuah organisasi dengan memberikan nilai tambah kepada siapa yang dilayani, stakeholder utamanya dalam hal ini adalah pelanggan, apa yang diberikan yang lebih baik dari pesaing atau lebih baik dari masa lalu, itu adalah value proposition. Jadi ini kalau pakai bahasa filsafat adalah hakikat produk atau hakikat bisnis yang kita jual, ontologinya. Lalu pertanyaannya bagaimana kita menciptakan itu, mewujudkannya? Itulah value change atau epistemologinya. Nah, at the end, rangkaian kegiatan yang kita ciptakan itu kemudian akan menghasilkan sebuah pendapatan revenue model maupun profit modelnya. Bagaimana akhirnya revenue atau pendapatan yang menjadi tujuan dari organisasi bisnis itu akan tercapai. Nah, strategi ini secara umum oleh Porter dikatakan bisa dipilih untuk lebih murah, cost leadership, atau bahasa lain, bahasanya Michael Tracy dikutip oleh Kaplan dan Norton, itu adalah operational excellence. Hakikatnya sama. Jadi perusahaan kita beroperasi dengan efisien, itu artinya pilihannya adalah pada operational excellence. Atau kita memilih, perusahaan top management memilih dengan cara product leadership atau diferensiasi. Ini istilah yang berbeda tapi hakikat yang sama. Kita lihat contoh Bapak Ibu, misalnya mobil Toyota itu bicara strateginya adalah operational excellence. Dengan kelas yang sama misalnya ya, katakanlah Camry milik Toyota dan Accord miliknya Honda, maka Accord pasti lebih mahal karena Accord mempunyai product leadership, keunggulan feature-feature produk yang lebih unggul. Dan itu adalah pilihan. Tetapi yang beli Camry berharap bahwa dengan harga yang lebih murah, maintenance cost yang lebih gampang, resale value yang lebih tinggi, spare part yang lebih terjamin, dan seterusnya, maka Camry juga memenangkan persaingan di pasar. Yang memilih Accord karena ingin keunggulan produk yang digunakan itu bisa dirasakan. Tetapi ada pilihan ketiga yang disebut dengan customer intimacy, yaitu melihat niche market, mass customization. Jadi mendesain produk secara spesifik pada segmen market tertentu. Sehingga 3 pilihan strategi secara umum ini harus dipilih. Kalau kita memilih operational excellence, berarti 2 dimensi yang lain itu harus peer atau sama dengan rata-rata industri. Jadi kalau kita mengatakan kita lebih efisien, maka produk kita tidak boleh lebih buruk daripada produk kompetitor di dalam industri yang sama. Dan customer base kita juga harus cukup yang sama dengan industri rata-rata. Tapi sebaliknya, kalau kita menggunakan product leadership, maka pelayanan kita harus sama dengan industri yang rata-rata industri dalam bidang itu. Sehingga kata kuncinya ketika strategi itu dipilih sebagai operational excellence, maka fokusnya pada efisiensi. Kalau strategi itu dipilih sebagai product leadership, maka fokusnya pada inovasi, pada keunggulan produk. Dan kalau menggunakan customer intimacy sebagai sebuah strategi, maka fokusnya adalah pada efektivitas dari seluruh desain, bisnis model, dan juga produknya.